Akhirnya ada film bertema pandemi yang cukup representatif menampilkan bagaimana situasi di era pandemi seperti ini. Bukan hadir dengan drama ataupun sci-fi, tapi film ini hadir dengan genre horor berjudul House. Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. House adalah film dari UK, arahan sutradara Rob Savage. Film ini bercerita tentang sekelompok sahabat yang melakukan pemanggilan arwah lewat aplikasi Zoom Meeting. Ya, aplikasi Zoom Meeting yang banyak digunakan oleh orang-orang saat ini karena keterbatasan situasi harus lockdown di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Awalnya keenam sahabat ini melakukan pemanggilan arwah lewat Zoom Meeting hanya untuk iseng-iseng saja, hanya untuk bersenang-senang. Tapi kemudian salah seorang dari mereka menganggap remeh, menyepelekan kegiatan tersebut walaupun sebetulnya mereka mengundang paranormal untuk ikut dalam pemanggilan arwah lewat Zoom Meeting ini. Jadi ini adalah pemanggilan arwah di tahun 2020 di mana paranormal bisa ikut Zoom Meeting lalu memanggil arwah lewat aplikasi. Masalah muncul kemudian ketika salah seorang dari mereka terlalu menyepelekan pemanggilan arwah ini. Puncaknya arwah yang dipanggil mulai meneror mereka di rumah masing-masing secara bergantian. Yang menarik dari film ini tentu saja adalah packagingnya. Film ini bisa dengan cerdas memanfaatkan situasi keterbatasan di era COVID-19 ini dengan membuat film yang menyesuaikan dengan segala keterbatasan. Di saat begitu banyak senias ataupun production house yang menunda pembuatan film ini justru hadir dengan memanfaatkan kondisi tersebut. Di saat orang-orang menggunakan Zoom Meeting untuk berinteraksi sesama mereka untuk bekerja, film ini juga mengadopsi semangat seperti itu. Film ini juga mengadopsi cara itu. Tapi bedanya, film ini menghadirkan kemungkinan yang selama ini tidak kita bayangkan bahwa hantu bisa hadir di saat kita adakan Zoom Meeting bersama teman-teman. Sebetulnya para konten kreator di media sosial dan bahkan dunia advertising sudah lebih dulu menggarap konten-konten seperti ini. Kita sering lihat ada banyak video parodi yang menggunakan platform Zoom ataupun video conference, bahkan iklan-iklan akhir-akhir ini juga mengadopsi cara ini. Tapi siapa yang nyangka bahwa cara seperti ini bisa dieksplorasi lebih jauh menjadi sebuah film. Dan setelah saya pikir ya kenapa enggak? Pada dasarnya film hanya membutuhkan dua syarat. Pertama adalah narasi, kedua sinematografi. Secara naratif film ini menjawab semua kebutuhannya. Ada 3 babak di mana setup, ada konflik, ada resolusi. Semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan host sudah memenuhi harapan itu. Ada setup yang merupakan pengenalan karakter, kemudian ada konflik yang selalu mengalami eskalasi, dan ada resolusi di akhirnya. Dan secara sinematografi, apa boleh buat, film ini sangat bisa diterima, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena point of view-nya lewat Zoom, jadi semua yang terlihat di layar adalah gambaran dari masing-masing kamera peserta konferensinya. Kualitas dan warna dari kamera masing-masing peserta berbeda-beda dari satu peserta ke peserta lainnya, tergantung perangkat yang mereka gunakan. Karena shot gambarnya via Zoom, jadi kita tak akan menemukan trik-trik sinematografi yang biasanya kita temukan di dalam film pada umumnya. Tidak ada dolly track, tidak ada zoom out, zoom in, tidak ada pan left, bahkan tidak ada shoulder to shoulder, tidak ada komposisi seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah semua sudut pandang dari kamera yang digunakan oleh peserta konferensinya. Untung saja karakternya banyak bergerak, tidak hanya stay di depan layar seperti Zoom Meeting pada umumnya. Jadi sepanjang pengambilan gambarnya seolah bergaya handheld, di mana terkadang ada close up, ada wide shot yang membuat film ini terasa cukup sinematik. Saking realnya, film ini bahkan tidak memasukkan musik latar ataupun scoring seperti kebanyakan film pada umumnya, dan efeknya film ini terasa betul-betul mewakili penonton, terasa dekat, dan disadari atau tidak kita merasa ikut dalam Zoom Meeting ini. Dan kadang bahkan kita ingin cek ke belakang, jangan-jangan ada sesuatu di belakang kita saat kita menonton film ini juga gitu. Dan yang menarik, ketika karakternya keluar rumah, dia juga menggunakan masker, menyembunyikan batuknya, lalu ketika bertemu dengan orang lain dia juga melakukan salam corona, sangat up to date dengan kondisi kekinian saat ini. Film ini sedikit mengingatkan kita pada film Unfriended yang juga menggunakan aplikasi Skype dalam penggarapan filmnya, dan sedikit mengingatkan kita juga pada Paranormal Activity, khususnya bagaimana dia menggunakan kamera untuk mencari hantu dari satu ruangan ke ruangan lain. Kita dibuat penasaran dengan teror yang kemungkinan akan terjadi kemudian. Triknya masih cukup tertebak memang. Ada jump scare, hantu yang muncul tiba-tiba dari bawah, dari samping, ataupun dari belakang. Tapi karena ini medianya adalah Zoom Meeting, hantunya juga terasa juga up to date, juga ikut dengan aplikasi Zoom Meeting, di mana ketika hantunya muncul, ada yang terdeteksi face detection, sehingga hantunya juga ikut pakai filter di Zoom Meeting. Ketika hantunya terdeteksi dengan face detection di Zoom Meeting, tiba-tiba kita melihat ada wajah yang mengambang, dan ini
sangat mengerikan dan cukup fresh bagi saya. Dan secara durasi film ini cukup singkat, yaitu 57 menit. Terlalu panjang untuk dikatakan film pendek dan terlalu pendek untuk dikatakan film panjang. Mungkin ini adalah kombinasi dari antara film pendek dan film panjang. Tapi lucunya ini disesuaikan dengan durasi Zoom meeting yang gratis. Artinya ketika kita menggunakan Zoom meeting yang gratis atau tidak premium, durasi meetingnya hanya berkisar sekitar 50 menit. Dan film ini berhasil mengkombinasikan durasi filmnya sesuai dengan durasi Zoom meeting ini, yang bagi saya cukup menarik juga. Durasi yang pendek ini saya rasa cukup efektif untuk film horor seperti ini agar tidak mengalami redundan ataupun repetitif. Karena kalau dibuat lebih panjang lagi dari ini, saya rasa filmnya akan membosankan karena mulai tertebak hantunya, pola kemunculan hantunya sudah mulai tertebak bagi kita. Karena memang tidak ada hal yang baru kalau kita lihat secara dan kalau kita bandingkan dengan film-film horor lainnya, kecuali pada bagian face detection tadi. Harus diakui bahwa yang menyelamatkan film ini dan membuat film ini layak ditonton sampai selesai adalah packagingnya yang saya katakan tadi, bahwa meskipun plotnya tertebak, film ini terasa cukup fresh dan berhasil membuat saya harus menutup mata di beberapa bagian. Kalau tugas film horor hanya untuk menakuti penonton, memberikan efek yang menyeramkan, saya rasa tugas film ini sudah selesai dan cukup berhasil memang. Host adalah film yang berhasil memanfaatkan situasi pandemi, sangat mudah ditonton, tapi tentu saja harapan saya tidak banyak lagi film seperti ini. Karena kalau terlalu banyak film seperti ini pasti akan membosankan juga. Dan saya rasa Host sudah cukup untuk mewakili bagaimana kultur orang-orang di masa pandemi seperti ini. Sekian reviewnya. Bagi kawan-kawan yang punya opini terhadap film ini, silahkan bagikan melalui kolom komentar. Jika suka video ini silahkan berikan like, jika tidak suka silahkan dislike, bagikan dan subscribe video ini agar berkembang ke depannya. Itu saja, salam Sleman.